Football Universe. Menyundul bola adalah salah satu teknik dalam sepak bola yang ternyata jika tidak dilakukan dengan benar dapat berakibat fatal bagi kondisi kepala dan otak sang pemain. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pada tahun 1966, tim nasional Inggris berhadapan dengan tim nasional Jerman dalam final Piala Dunia di Stadion Wembley. Sekitar 100.000 penonton memadati stadion kebanggaan Inggris tersebut untuk menyaksikan penampilan Bobby Charlton dan kawan-kawan. Pada menit ke-12, bola lambung yang datang ke pertahanan Inggris disapu bersih dengan sundulan oleh bek Inggris Ray Wilson. Bola melambung tinggi dan kembali jatuh di kaki pemain Jerman. Bola kemudian diumpankan ke striker mereka, Helmut Haller, yang dengan tenang menendang bola tersebut masuk ke gawang Inggris. Jerman memimpin 0-1, tetapi Inggris bangkit dari ketertinggalan tersebut dan memenangkan Piala Dunia 1966 ini dengan mengalahkan Jerman 4-2. Kemenangan Inggris ini menjadi kegembiraan tersendiri bagi masyarakat dan para pemainnya di waktu itu. Tetapi berselang 50 tahun kemudian, dua pemain tadi, yaitu bek Inggris Ray Wilson dan sang striker Jerman Helmut Haller, didapati meninggal dengan gejala demensia. Setelah peluit panjang dibunyikan, pemain Inggris bersukaria dan saling berpelukan. Beberapa wartawan pun mendekati pemain-pemain untuk mendapatkan sudut yang pas buat pengambilan gambar. Tim Inggris pun naik podium untuk menerima trofi Julius Rimet. Setelah dari podium juara, Ray Wilson terlihat mengangkat trofi tersebut sambil menari bersama rekannya Nobby Stiles dan Jack Charlton. Kedua rekan Wilson ini kemudian juga diketahui meninggal setelah lama menderita akibat demensia. Pemain keempat dari tim nasional Inggris 1966 yang didiagnosa menderita demensia adalah Martin Peters. Pemain tengah Inggris ini akhirnya meninggal di tahun 2019 setelah hampir 4 tahun menderita demensia. Pada November 2020, legenda yang masih hidup dari skuad Inggris 1966, yaitu Sir Robert Charlton, atau yang kita kenal dengan nama Bobby Charlton, juga didiagnosa menderita demensia. Kasus demensia yang diderita dari 5 pemain dari skuad Inggris 1966 ini membuka mata dunia medis, dan penelitian demi penelitian pun dikembangkan untuk mengetahui tentang hubungan sepak bola dengan demensia. Demensia merupakan suatu gejala yang disebabkan oleh penyakit atau kerusakan otak. Demensia ditandai dengan terganggunya mental seseorang yang menyebabkan gangguan berpikir dan hilang ingatan. Demensia juga dapat menyebabkan perubahan sifat dan perilaku seseorang. Pada tahun 2002, mantan bintang West Bromwich Albion di tahun 70-an, Jeff Astle, juga meninggal dengan kondisi demensia. Astle didiagnosis mengalami demensia serangan dini. Pernyataan ini muncul saat bagian otak pemain bola ini diperiksa ulang pada tahun 2014. Dan hasil diagnosis mengatakan bahwa ia meninggal karena ensefalopati traumatik kronis atau CTE. CTE adalah kondisi trauma otak yang biasanya disebabkan oleh benturan, sehingga berdampak pada hilangnya ingatan, mengalami depresi, serta perilaku aneh. Dokter juga menyebutkan kalau otak Astle telah rusak selama bertahun-tahun karena aktivitasnya menyundul bola. Benturan terus-menerus yang diterima kepalanya mengakibatkan kerusakan otak. Pada penelitian selanjutnya juga ditemukan kasus demensia di pemain-pemain yang menjadi skuad juara Burnley
di Liga Inggris musim 1959-1960. 7 pemain dari skuad tersebut ternyata juga mengalami demensia parah. Selain itu, pada skuad Aston Villa yang menjadi juara FA Cup tahun 1957, didapati 6 pemain yang menderita akibat demensia sebelum mereka meninggal. Selama latihan, biasanya pemain sepak bola sangat sering menyundul bola. Sedangkan saat pertandingan, seorang pemain rata-rata dapat menyundul bola sekitar 6 hingga 12 kali. Alan Shearer selama bermain di Liga Inggris telah mencetak 260 gol dan 46 gol diantaranya dicetak dengan menggunakan sundulan. Saat diwawancarai, Shearer menyatakan bahwa dalam sekali latihan, biasanya dia melakukan sekitar 100 kali sundulan untuk menyempurnakan tekniknya tersebut. Hal ini berarti dia bisa melakukan lebih dari 1000 kali sundulan dalam sebulan. Dan menurutnya hal tersebut tidak baik untuk hari tuanya. Dia takut jika menderita demensia karena aktivitas di masa mudanya itu. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard Medical School didapati bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara otak pemain sepak bola yang sering menyundul bola dengan otak perenang. Tak seperti otak pemain sepak bola, otak perenang biasanya tidak begitu rentan terhadap benturan atau trauma di kepala. Perbedaan yang disoroti oleh penelitian dalam Journal of the American Medical Association tersebut adalah gangguan atau keabnormalan pada lobus frontal, temporal, dan occipitalis dalam otak para pemain sepak bola. Bagian-bagian otak yang terganggu tersebut bertanggung jawab untuk mengendalikan kewaspadaan atau perhatian, pengelolaan proses visual, serta kemampuan berpikir kompleks. Dampak yang mungkin terasa secara langsung adalah gangguan pada pola perilaku, perubahan suasana hati atau mood, seperti depresi dan kecemasan, serta sulit tidur. Sebuah studi pada 2018 yang dilakukan oleh University of British Columbia, Amerika Serikat, juga menemukan kadar protein dalam darah yang terkait kerusakan sel saraf akan meningkat setelah menyundul bola. Dari hasil beberapa penelitian tersebut, Asosiasi Pemain Dunia meminta pihak FIFA dan badan sepak bola di setiap benua untuk meninjau lagi tentang aturan menyundul bola yang diperbolehkan. Hal ini menjadi masalah besar, mengingat menyundul bola adalah salah satu aktivitas di sepak bola yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak awal olahraga ini ada. Untuk menghilangkan aktivitas menyundul bola dari olahraga ini, sepertinya tidak mungkin terjadi. Sehingga, hal yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan beberapa tindakan pencegahan terhadap aktivitas menyundul bola. FA atau Football Association atau PSSI-nya Inggris, Irlandia Utara, dan Skotlandia telah menetapkan aturan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Tidak diperbolehkan untuk menyundul bola saat sesi latihan. Artinya mereka hanya diperbolehkan menyundul bola saat di pertandingan. Hal serupa juga telah dilakukan FA Amerika Serikat sejak 2015 untuk membatasi aktivitas menyundul bola bagi pemain usia muda. Hal ini merupakan salah satu wujud implementasi dari penelitian Dr. Michael Gray, ahli motor neuroscience di University of Birmingham, yang menyatakan bahwa menyundul bola adalah aktivitas yang berbahaya bagi anak-anak. Anak-anak belum memiliki struktur kepala yang cukup kuat untuk bisa menerima benturan dengan bola. Otot leher yang menopang kepala mereka serta tulang tengkorak yang melindungi otak masih sangat rentan jika mendapat benturan. Jika anak-anak yang belum juga bisa menyundul bola dengan teknik yang tepat dan dengan bagian kepala yang benar, dibiasakan untuk berulang-ulang menyundul bola, maka hal tersebut akan sangat berbahaya bagi kesehatan kepala dan otak mereka.
Para peneliti terus mengembangkan penelitian untuk hal ini dan menyarankan agar latihan menyundul untuk anak-anak sebaiknya dilakukan setelah anak-anak berusia 15 tahun ke atas. Itu pun harus dilakukan dengan teknik yang benar. Semoga orang tua dan para pelatih sepak bola memperhatikan hal ini. Selain itu, tindakan pencegahan yang dilakukan adalah pembaharuan berat dan bahan bola. Seperti diketahui, teknologi bola di masa sekarang telah mengalami pembaharuan. Dahulu bola terbuat dari kulit dan cukup berat dan keras serta menyerap air. Sementara saat ini bola terbuat dari karet sintetis yang semakin ringan dan lembut dan juga tidak menyerap air. Hal ini dirasa sudah cukup baik untuk melindungi pemain dari cedera kepala dan otak. Kedepan diharapkan dapat dibuat bola yang lebih lembut yang khusus dipakai untuk latihan, serta bola yang dipakai khusus untuk kelompok usia muda. Tindakan pencegahan lainnya yang sedang diusahakan adalah penggunaan helm khusus untuk meredam benturan dengan kepala pemain. Beberapa pemain saat ini mungkin telah menggunakan pelindung kepala, salah satunya kiper Arsenal, Petr Cech. Mungkin akan dibuat yang model demikian, sehingga pemain merasa nyaman saat bermain dan merasa aman saat menyundul bola. Sepak bola ada untuk dinikmati penonton dan pemainnya. Olahraga ini harus selalu berdampak positif baik bagi penonton maupun yang memainkannya. Masalah menyundul bola ini harus mendapat perhatian serius dari semua pelaku sepak bola agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari, karena kita semua cinta sepak bola.